Waktu saudara nikmati hadirat Tuhan itu kan, saudara sendiri bisa tahu dan bisa alami sendiri, ya rasanya tidak mau berhenti. Saudara. Tapi memang waktu saudara tidak rasa apa-apa, ini membosankan. Tapi waktu saudara ini rasa, ini kalau orang-orang di listrik dan orang tas strom. Apa? Saya bilang ke saudara ini semua lampu ada, toh? Lampu kabelnya, toh apa? Terhubung dengan saklar, toh? Jadi kapan mau apa? On off itu kapan boleh, semua ada. Tapi waktu dari PLN mati, kecuali kalau ada genset, kalau nyanda, biar semua ada, lampu ada, gagal lagi tuh lampu. Udah, napa? Ini lampu ini, orang udah beli ini 500 juta, biar berapa leh? Ya, kalau nyanda terhubung dengan listrik, biar apa leh saudara di situ tuh, dapat lihat ada tuh, semua ada song leader, ada musik. Banyak orang, kong Tuhan yang tidak di situ. Hah? Tuhan tidak berkenan. Saudara rasa apa? Hah? Rasa pulang. Tuh, rasa pulang. Ada mimbar, ada Alkitab, ada DP pendeta, tuh, ada khotbah. Tapi Roh Kudus dilarang bekerja. Suara gagah apa leh? Lengkap dengan para penari. Tarian apa kong dorang nin tahu? Kalau orang kasih orang petarian, kalau bukan ke kanan ke kiri. Sudah. Semua kata-kata terdengar bagus. Tuh, seperti sebuah puisi. Gitu? Kan biasanya saudara ada lagu-lagu tertentu yang kata-katanya itu begitu puitis. Tuh. Memang saya pikir-pikir ternyata biarlah itu lagu puitis dengan apa sebenarnya kalau orang itu nyandak terpikir sampai sana yang mengerti puisi ya dia tersentuh dengan kalimat itu. Mari yang enak mengerti ya rupa itu sana ya itu anak sana dia yang enak mengerti itu kata itu kalimat puitis dia ingin tahu dia bikin adik kalau so begitu adik so ingin tahu sih ada rasa apa dia so ingin tahu ya orang so menangis ingin rasa apa dari apa dia sudah nak mengerti orang bilang apa. Orang-orang yang saya begitu terbangun saudara dengan kalimat sebenarnya. Ya. Jadi sekali lagi itu kalimat-kalimat bagus yang apa dok. Bukan kita nih mau kalau boleh kita cari. Tapi sekali lagi kalimat yang tepat itu adalah kalimat yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah itu saya 1000% setuju ya. Tapi biar DP kalimat bagus sekali. Kalau dia bertentangan dengan firman Tuhan itu bukan kalimat bagus. Begitu saudara. Jangan biarkan ada kalimat-kalimat di luar sana membatalkan firman Allah. Loh, harusnya mau kalimat sebaik apapun terdengar begitu berhikmat. Mana lagi? Alkitab yang ada hikmat. Alkitab ini yang adalah hikmat. Kenapa? Karena hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Ya. Jangan bilang ada kalimat di luar sana yang lebih berhikmat dari ini. Kau berarti sedang tersesat. Tuh. Harusnya kalimat apapun di luar sana. Kalau itu bertentangan dengan firman Allah.
Alkitab tidak pernah salah, kamu yang salah. Begitu. Oh, jangan orang malah share itu kalimat yang taunya tidak betul. Tahu-tahu bertentangan dengan firman Tuhan, kamu yang bikin viral. Mana lagi? Itu tuh saudara. Sekali lagi coba ya. Waktu orang sungguh-sungguh terhubung. Kali orang sini menyanyi lagu kuno tuh. Yang soalnya tidak terdengar di mana-mana. Di sini menyanyi. Yesus yang termanis. Tuh. Yang soalnya tidak laku di mana-mana tuh lagu. Tuh. Atau orang sini. Loh. Kalau itu diingatkan saudara. Kita soalnya tidak pikir panjang. Langsung Yesus yang termanis. Sudah ya. Biar lain kali so ada lagu yang disiapkan. Kalau itu yang diingatkan, aduh, berarti Tuhan suka orang menyanyi lagu itu. Toh, itu sebenarnya bukan Tuhan yang nikmati, itu peringatan for orang. Toh, sering saudara lagu itu, ya, sebelum saudara dengar khotbah, sebenarnya waktu saudara menyanyikan lagumu dengan segenap hati, loh, kau sudah sedang mendengar khotbah, khotbah dalam nada. Tuh saudara ya. Jadi itu kenapa di sini yang ndak ada puji-pujian kong bermainnya ndak ada. Pokoknya ndak ada deng nimbole. Tuh. Bukan berarti orang di sini nimbole baku sedu. Maksudnya bukan nimbole tatawa. Ya. Tapi kalau saudara bermaksud ini pujian kepada Tuhan, ya ampun, jangan kok bagus edu. Toh, biarkan hatimu ikut dalam tiap lagu. Toh, bayangkan saudara ya. Ini kan bulan Desember, bayangkan sampai lupa kalau ini bulan Desember ya. Toh, ini tanggal 4. Oh, tanggal 4 Desember. Pantas so sunyi. Tuh. Waktu Yesus lahir, mengapa orang sebut dia lahir di kandang? Kenapa? Karena dia diletakkan di dalam palungan. Tidak pernah ada catatan kalau Yesus lahir di kandang. Tidak ada, cari kalau dapat. Tidak ada. Mengapa orang bilang kalau Yesus lahir di kandang? Kenapa? Karena catatan Alkitab bilang Yesus waktu lahir diletakkan di dalam palungan. Palungan ini tempat makan hewan. Itulah alasannya mengapa akhirnya semua orang Kristen percaya Yesus lahir di kandang. Kong? Paduan suara dari mana yang menyanyi? Yesus lahir di kandang, paduan suaranya dari mana? Amerika. Belum ada Amerika waktu itu. Dari mana? Oh, penyanyi dari Mesir. Udah yang terkenal, yang ngetop hari itu enggak. Tahu enggak? Paduan suara dari mana? Dikirim dari sorga. Menyanyi di mana? Di kandang. Terdengar, diperdengarkan pujian di sana. Saudara perhatikan ini nih. Supaya jangan sampai salah ya. Lukas 2 ayat 14. Coba lihat dari ayat 13 deh. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar. Sejumlah besar. Saudara. Ini tahu kalau berapa banyak, tapi pokoknya besar. Jumlah besar ya. Paduan suara itu kalau 100 orang, yang saya tahu sih paduan suara besar 60-an orang ya. Menurut orang di sini nih tahu, bayangkan sejumlah besar bala tentara sorga. Cari jo.
Memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Coba ya. Tadi saya bilang malaikat menyanyi di kandang ya, bukan ya. Malaikat datang menyanyi ya, memperdengarkan puji-pujian sorga kepada apa? Para gembala. Para gembala ini saudara, kalau orang bilang gembala masa kini, aduh ada gembala yang naik Rolls Royce. DP rumah kala-kala le istana. Mari itu gembala itu yang dah tulis di saudara di Lukas pasal 2 itu gembala yang menjaga domba. Somalang dorang nyandak pulang. Rata-rata teolog berkesimpulan termasuk saya. Kita tuh katuk bukan teolog. Rata-rata saudara teolog berkesimpulan gembala-gembala itu mereka bisa menjaga domba setengah malam. Ini gembala-gembala ini bukan dorang punya itu. Itu domba. Mereka itu disewa untuk jaga domba. Rata-rata bilang begitu. Ini gembala-gembala kecil. Dorang pedombanya tidak seberapa. Dorang mungkin disewa untuk jaga. Orang kaya suruh jaga dorang tu domba itu. Begitu ya. Rata-rata orang bilang begitu. Kalau salah juga nyandak mau masuk neraka gara-gara itu saudara. Yang jelas orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bukan begitu pendeta. Kok bagaimana dong itu betul? Masalahnya di Alkitab ini kan tafsiran aja. Nah memang saudara kalau cuma mau tafsir ya saudara masih tahu ya Israel itu turun salju. Saya ke sana bulan Februari. Salju masih ada di beberapa tempat, khususnya di Gunung Hermon. Itu gunung tertinggi di sana soalnya. Ya, itu masih ada salju di situ, saudara. Ya. Jadi orang dah ada foto di salju. Tuh. Memang waktu itu ya karena semua pakai sarung tangan, memang kita nyandak pegang karena sudah diwanti-wanti memang dari tour guide-nya so bilang jangan pegang. Karena lain kali kata DP dingin tak kontak sampai di sini ya, DP dingin dang. Karena orang kan nyandak biasa. Sedang dorang pakai kos tangan. Dorang saudara ya, memang saya tahu orang sana ya napa. 2 lapis tuh jaket ya, lengkap dengan sarung tangan semua, pakai topi. Semua saudara. Itu Februari. Kalau Yesus lahir bulan Desember, ya berarti dorang tak tutup yang salju. Tuh. Untuk saya saudara, itu soal dia mau lahir tanggal berapa, bulan apa, itu sebenarnya bukan persoalan. Gitu. Cuma ada lain kali dia rasa sayang. Itu orang yang merasa dia nanti suci, nanti jadi orang Kristen kalau masuk gereja tanggal 25. Sebenarnya kalau cuma mau lihat begitu, saudara, tidak mungkin Yesus lahir bulan Desember. Sebenarnya. Tapi sekali lagi, biarlah saudara tahu jam berapa dia dah lahir. Tepatnya di mana itu tidak akan menyebabkan kau masuk surga Karena apa? Tuhan yang nak mau tanya, Kong, waktu itu coba. Koordinat letaknya di koordinat berapa waktu itu tuh di puncak keberapa kalau ada gunung situ ya
Enggak, Tuhan yang enggak pernah tanya yang begitu. Sudahkah kau melakukan kehendakku? Tuh, itu yang ditanya. Ya. Jadi makanya untuk saya itu bukan persoalan. Ya. Cuma lain kali dia ngerasa sayang. Rasa sayang saja orang-orang yang ini sampai itulah yang dia sudah mau jam masuk gereja. Yang penting kita tanggal 25. Karena kita Opak Y punya. Tuh kan? Itu orang Kristen masa kini tuh. No. Saya bilang akan semua yang tidak dapat suruh itu tuh orang baking saudara. Kasihan. Lain kali sampai rasa bagaimana aja. No. Cuma dang ya. Karena dalam 1 tahun. Tuh, cuma ini dang bulan yang orang Kristen bilang ini DP bulan lahir. No iyo dang. Tuh, ini DP bulan lahir. Ya. No, rupa orang kalau dapat surprise waktu hari ulang tahun langsung senang sekali. Toh? Ya ada positifnya lah. Dapat ingat apa Tuhan. Asal trek dapat ingat betul. Itu kok persoalannya saudara. Toh? Yang sampai saudara akhirnya malah sesat-sesatkan misalnya itu orang yang tidak peduli dengan Natal. Tapi dia sangat peduli dengan Tuhan. Gimana? Saudara benarkan tuh mana? Hah? Tradisi Natal, odoh, rasa-rasa. Tuh. Tuh hari karena memang tapar tanggal 1 tuh orang ada di Manado. Ya. Baru dapat ingat saudara. Hah? Iyo kote. Ya ampun. Sampai Senin tahu mau parkir di mana. Ada jo trek masuk begini ya. Sampai keluarnya tidak dapat tambah parkir. Bayar parkir. Tidak dapat parkir, bayar parkir. Nih tahu mau parkir di mana. Ya. Sampai dari jauh maksudnya parkirnya di jauh begitu. Ya tidak ada. Mesti parkir di luar. Kok? Sudah jo. Ya, saya tadinya kalau berpikir ada yang perlu yang mau dibeli itu untuk gereja bukan proses. Ya. Dia yang tanpa parkir sudah jono. Tuh, bukan itu kok orang bermaksud. Tuh. Orang kok enak peduli soal itu. Yang orang peduli sungguh kayak Yesus berkenan kepada apa yang aku lakukan. Coba kok saudara. Tuh. Bayangkan waktu dia lahir, sekali lagi, paduan suara sorga datang menyanyi, Pak gembala-gembala kecil. Gembala-gembala miskin. Tuh kuat. Taruhlah dorang, kalau misalnya ya berarti ada 2 kemungkinan. Kalau dorang ini gembala miskin jadi dorang disewa untuk jaga orang kaya pedomba. Oke. Atau yang kedua, dorang ini gembala miskin so itu dorang yang dapat sewa orang untuk jaga itu domba, dong jaga sendiri. Jadi biar so tengah malam, biar dingin, dorang bajaga. Nah, itu. Jadi tetap ya, mau dorang disewa atau dorang jaga dompet domba sendiri. Tuh, dorang bajaga karena dorang miskin. Oh. Kong, siapa tuh dah menyanyi akang pada orang? Hah? Nyana main-main saudara. Paduan suara diutus dari sorga. Menyanyi. Kenapa? Anak Allah lahir jadi manusia. Itu. Jadi paduan suara sorga turun. Hah? Jangan saudara Natal jo terik mar dia menyanyi. Saya bilang paduan suara sorga sampai turun. Tuh, kong orang lain masa Natal malah menyanyi tuh nyandak war-war. Para malaikat turun di bumi menyanyi lagu tentang kemuliaan bagi Allah. Kong saudara bilang Natal kata
memperingati Yesus. Yang dinyanyikan malah lagu aneh. Malah lagu Sinterklas. Sinterklas terdapat di mana tuh? Oh iya, oh dia orang suci yang suka memberi. Bayangkan saudara, orang suci yang suka memberi diberi lagu. Sana Yesus, Allah mengaruniakan anaknya, menyanyi for dia. Yang menyanyi itu warnya war-war. Coba kok nyana betul. Coba, sorga kirim paduan suara ke bumi. Menyanyi lagu apa? Bukan memuji Maria dan Yusuf. Coba kau nyana betul. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Oh ini Natal, damai sejahtera. Dengar baik-baik. Damai sejahtera cuma for siapa? Yang berkenan kepadanya. Waktu kau tidak berkenan ya saudara ini tahu apa itu damai sejahtera. Damai di bumi. Di mana? Di bumi di mana? Cuma kepada orang yang berkenan kepada Allah yang maha tinggi itu. Coba perhatikan, kan saya tidak tambah. Memang begitu kok ditulis. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera di bumi. Ini malah. Apa? Saya tahu kan terkenal apa? I have a blue Christmas without you. Nah, coba kok. Sama kan? Isus lagu Natal itu iyo. Coba kau Google di terjemahan kalau apa. Natalku kelabu tanpa dirimu. Dirimu siapa? Bukan Yesus ya. Saudara menyanyi lagu itu bukan for Yesus tahu. Malah menyanyi tak orang. Menyambut firman Tuhan, menyanyi Blue Christmas. Baik. Persembahan apa? Persembahan pujian. Lagu kemarin Blue Christmas. Mana itu dia? Lagu kartu Natal lah. Coba saudara. Ya DP judul Christmas Card. Kartu Natal. Saudara. Baru pohon terang. Orang lain Yesus terang, bukan pohon terang. Ini terserah. Ini pendeta sesat, siapa tidak itu sesatan yang tahu. Bapak saudara toh, semua tuh nyandak war. Lalu sebut ini ingat apa Tuhan Yesus bilang jo ingat apa siapa. So bilang akang paduan suara sorga turun ke bumi. Memperdengarkan pujian kepada Allah tapi diperdengarkan kepada para gembala miskin. Toh? Bakwa. Bagi itu tuh Pak Tuhan. Itu tuh Tuhan. Dia yang tidak peduli mau itu siapa kek. Siapa paduan suara sorga nyandak turung di istana Herodes. Perdengarkan para raja-raja tuh. Pergi kek Pak Pilatus pe kantor. Tuh, paduan suara sorga. Tuh, menyambut Pilatus. Wali negeri waktu itu. Mungkin dia setingkat gubernur. Orang mau menyanyi Pak Gubernur loh. Jadi pokoknya semua mesti rapi tuh. Gimana? Saya masih ingat. Selamat datang Bapak Gubernur. Itu menyanyi nih. Gubernur ini mau datang. Konde itu rambu. Bukan mau nyambut Pak Tuhan, mau menyambut Pak Gubernur.
Sekali lagi, paduan suara sorga turun, kong menyanyi di kobong. Tuh, kasih dengar Pak, nyanda dengar dia, saya dengar Pak Juri. Sudah lihat, ini cara pandang Tuhan. Biarkan Tuhan memilihmu ya, untuk kemudian memperdengarkan lagu kepadamu satu. Itu orang lain. Nyanda rasa apa itu hadirat Tuhan. Apa itu dijamah. Waktu menyanyi. Saudara dapat rasa. Siapa kote angko. Nah ini sama dengan itu gembala itu. Hah? Kenapa nyanda datang para raja? Coba saudara. Ya, ini Tuhan. Ini Tuhan PHT itu beda sekali. Ya. Semakin saudara belajar firman Tuhan, semakin saudara menelitinya, semakin saudara akan menemukan begitu kote Tuhan PHT. Kalau orang tuh semakin sedikit yang suka, berarti ya nyanda laku. Satu. Apa? Wah itu berarti besae. Kalau Yesus enggak. Justru sedikit orang yang menemukannya. Hah? Jalan ke sorga, pintu ke sorga, sedikit orang. Harusnya kan waktu kita lihat misalnya ya. Sekarang kalau bilang barang-barang branded, bermerek. Oh, baru bilang bermerek Jo, berarti ya kalau orang P-kelas sudah Jo mau beli itu bermerek. Semua tuh yang ada merek, yang tidak masuk. Itu merek apa dulu sudah Jo ngana nin tahu di merek ini deh. Pokoknya nyanda terkenal. Ini merek itu orang. Tuh. Semakin dia mereknya semakin terkenal, semakin sedikit orang yang bisa memilikinya. Dengar baik-baik. Semakin mahal barang sesuatu ya yang bisa dibeli dengan uang, semakin dia mahal nilainya, semakin sedikit orang yang bisa memilikinya. Jangan dulu bangga kalau semua orang punya yang engkau bilang, waduh ini yang paling, ini aduh top sekali ini ya. Kalau 1 miliar orang punya, punggu jobuknya apa-apa. Tidak apa-apa. Tuh, di sini normal tuh. Asal jangan di situ kamu baku, wah nyanda kuti apa mana? Orang baku lempar gula-gula. Itu ya. Kalau itu nyanda hormat. Nah, kalau ini nyanda apa-apa. Justru kita yang suruh tuh. Ada yang kata dia mau makan gula-gula, dia tunggu kita nyanda harga. Kenapa yang racun? Daripada engkau bobo, makan gula-gula. Nyanda apa-apa di sini. Ya lebih baking kopi boleh. Asal jangan baking saudara. Itu kuah. Jadi yang kan di sini saya suruh ya, yang mau bawa biskuit bawa tuh. Daripada engkau bobo mana tuh betul. Baba diang dia kaget sudah sono. Lebih baik engkau boleh sambil minum sambil makan jangan karena saudara pandang enteng pak Tuhan itu baru salah. Justru kalau orang makan supaya orang bisa mengikuti firman Tuhan dengan baik. Loh itu tanda penghormatan. Coli ya. Rapat-rapat bergengsi kita saudara pikir dong ya makan. Disiapkan ada makanan di situ. Tentu makanan kecil. Ya. Yang sementara dijelaskan dia sementara pergi kong baba sondo pangi. Mana lagi. Tentu ya makanan kecil tuh supaya sambil makan sambil perhatikan begitu.
Saudara, kita sampai bikin kopi, nyandak keluar dia. Lah, dia minum kopi sambil menikmati, sambil baca WA. Ini kan ini alasan kalau begini nih. Tuh ya saudara ya, gitu di sini tuh nyandak apa-apa. Jadi ibu, suci tapi gula-gula, punggu jo. Itu. Saudara ya. Jadi sekali lagi, Tuhan hatinya itu sangat berbeda saudara. Cara dia menilai umatnya itu sangat berbeda sekali lagi. Ya, bisa saja saudara jangankan ditomohon, dirembokan. Aduh, hele tetangga nih mau lihat pangko. Saudara nih tahu Tuhan hati seperti apa. Saudara dikit ada pas Tuhan dah pimpin datang kemari. Kenapa? Karena kau diperhatikan. Siapa yang perhatikan? Raja. Tetanggamu enggak peduli. Memangnya siapa tuh tetangga? Selama raja di atas segala raja mengasihiku. Saya bilang ke saudara, orang yang suka pakai itu, ya ampun memang yang anak siapa? Tuh. Selama Yesus mencintaiku, yang tidak suka itu angkau persoalan. Angkau masalah bukan kita masalah. Tuh. Saudara ya. Jadi sekali lagi, bayangkan ya, ini kedatangan anak Allah. Yesus bukan manusia biasa. So itu waktu dia lahir, apa? Paduan suara sorga turun. Coba Yohanes Pembaptis, keren kan kelahirannya? Dinubuatkan. Malaikat turun kasih tahu. Tuh, kasih tahu Pak Zakaria. Kamu akan punya anak so tua. Tapi tidak ada paduan suara sorga. Datang menyanyi Yohanes Pembaptis lahir. Cari kalau dapat. Musa lahir siapa yang menyanyi? Tidak ada. Yesus lahir paduan suara sorga ya. Bukan gembala yang menyanyi. Paduan suara sorga datang. Menyanyi di muka pada orang. Lalu mereka diberitahu. Hari ini telah lahir bagimu. Bayangkan. Lalu ini kok orang mengecilkan Yesus tuh, kamu itu baca buku apa sebenarnya? Ya, sekali lagi saudara, kalau kamu bukan Kristen itu bukan persoalan saya. Tapi lain kali sampai takuti Tuhan hati karena ini orang-orang Kristen kok kamu mengecilkan Yesus. Lahirnya saja seperti ini. Oke, Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi sekali lagi tuh sampai kelahiran cukup jo mama yang menyanyi akan Nina Bobo. Tapi Yesus pelahir sekali lagi paduan suara sorga turun. 2 orang sejumlah besar. Bala tentara sorga menyanyi untuk anak Allah yang lahir. Kong putri raja yang kasih lahir. Maria orang kecil. Yusuf itu dia kok apa? Pengusaha furniture. Usah tambah-tambah kok. Dia tukang kayu titik. Oh dia apa? Pembuat mebel. Oh DP toko besar. Aduh saya kadang-kadang oh kasihan Tuhan. Kenapa saya berani sekali bilang Yusuf dan Maria itu miskin? Loh, mereka waktu itu zaman Taurat. Jenis persembahan mereka menunjukkan siapa mereka. Oh, waktu masa pentahiran, Maria kan, dia mesti ditahirkan karena mengalami masa pokoknya nifas. 40 hari. Jadi bawa persembahan. Kong, kenapa DP persembahan? Lukas 2 ayat 23-24. Apa persembahannya? Sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini persembahan orang paling miskin. Dengar baik-baik saudara.
Jadi kalau dengar ada pendeta yang bilang Yusuf dan Maria orang kaya, ya dah aja terus saya dengar pendeta begitu. Saya tahu dari mana, sekali lagi Alkitab memberitahu. Kalau yang dia tidak jelaskan, orang tidak usah cari tahu. Biar tidak cari tahu tidak apa-apa, tapi ini kan ada penjelasannya. Bukannya tidak ada kok penjelasannya. Ya, jadi sembarangan sekali. Oh, nah padang dorang ada emas, kemenyan dan mur, coba. Mas, kemenyan dan mur. Aduh, ini kan jadi don dua jadi kaya raya. Jangan tambah-tambah kok saudara. Mengapa Yesus waktu itu diremehkan? Karena dia miskin. Dia lahir di keluarga miskin. Itu pilihan Tuhan. Ya. Yesus dilahirkan oleh Maria. Ya. Yang kemudian dinikahi oleh Yusuf. Dorang dua miskin. So itu waktu dorang batoki di Bethlehem. Mau menginap orang ya biar semua melahirkan, semua tempat penginapan tak tutup. Nyak terima orang miskin. Pasti ngana nih boleh bayar. Tuh, belum boleh engkau melahirkan bikin repot. Tuh, semua tanpa penginapan bilang sofol. Dorang bukan siapa-siapa. Sekali lagi, itu cara Allah kita. Jadi di sini siapapun Anda. Kalau Tuhan memperhatikanmu, lalu siapa saya yang tidak memperhatikan kamu? Itu tuh. Yesus memberi perhatian kok. Ini orang-orang miskin, bayangkan. Sekali lagi, waktu itu kan ada raja. Coba. Berarti ada istana waktu itu. Kenapa Tuhannya tidak bikin kemari istana dulu? DP anak mau lahir. Tuh, orang lain siapkan box dari emas. Di sorga DP jalan dari emas, apalagi cuma bikin box. Formo taruh akang Tuhan Yesus. Itu bayi Yesus yang kepadanya diperdengarkan lagu sorgawi. Turun dari sorga. Tapi dia cukup taruh di dalam palungan. Jadi Yesus lahir dalam, jadi orang mesti kaya raya. Entah ini siapa pengertian itu sudah datang dari mana. Aneh-aneh. Semua itu Tuhan yang tidak bilang itu tuh orang suka sekali. Sekali lagi saya bilang ke saudara, di sini bukan dilarang jadi kaya. Loh, kalau Tuhan mau bikin orang jadi kaya, loh, tuh apalagi kalau saudara memperhatikan yang lain. So itu engkau jadi kaya, begitu toh. Tapi kalau orang ingin jadi kaya itu tuh salah. Itu. Aku cuma bikin orang jadi kaya. Ya ampun. Seturung itu raja dari tahtanya. Tuh. Tadi dia raja. DP sore dia so di bawah pohon. Itu Tuhan boleh bikin begitu. Tadi dia napi. Yusuf tuh. Sebentar dia wakil Firaun. Firaun bilang, cuma ini DP beda antara aku dengan kamu. Cuma ini takhta ini. Ya, anda takhta ya sedikit ke bawah. Mas kurang itu tuh. Tapi dalam segala hal. Ya, orang Mesir tidak boleh bergerak tanpa kamu tahu. Bayangkan saudara. Itu Yusuf. Kemarin dia siapa? Tadi dia siapa? Dia nabi. Itu Tuhan. Ya. Apa kok ini boleh? Ya. Semudah membalikan telapak tangan. Ya lebih gampang dari membalikan telapak tangan. Membalikan telapak tangan lebih susah. Dari apa kalau Tuhan mau backing saudara. Ya, itu tangan belum kita balik begini so jadi. Baru, begitu Tuhan. Iyo kalau dia mau. Itu tuh Tuhan saudara. Dan itu Tuhan yang kita percayai. Ya. Jadi
Dari beberapa yang kita lihat malam ini, satu, Yesus itu bukan cuma besar, maha besar. Dia bukan cuma lahir sebagai manusia. Ya. Dia bukan manusia biasa. Itu sebabnya kenapa? Kelahirannya saja lengkap. Tuh, mesti ada paduan suara sorga. Tuh. Coba lihat dulu. Mika 5. Mika 5 ayat 1. Kayaknya di situ ayat 2. Coba lihat. Ini kan nubuatan yang sering dibaca kalau acara Natal. Dorang kok tak song baking Natal. 4 orang tiap hari Natal. Oh, coba baca dulu ini. Tuh, ayat 1. Apa? 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesus baru lahir. DP permulaan sejak dahulu kala. Hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda. Bethlehem itu kota terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Coba saudara lihat penggenapan dari Mika 5 ayat 1. Coba lihat. Dek. Ini kan nubuatan Mika 5 ayat 1. Nah, ini penggenapan dari nubuatan tadi. Langsung lihat deh. Hai Bethlehem Efrata. Yohanes atau Matius 2 ayat 6 bolehlah. Matius 2 ayat 6. Itu. Tadi kan saudara baca, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil. Nah, sekarang lihat ini, ya ayat 6 langsung coba. Ayat 6. Apa? Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Apa? Coba 3. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Tadi nubuatan bilang apa? Hai Bethlehem Efrata, engkau yang setelah nubuatan digenapi apa? Yesus lahir di situ. Karena kelahirannya sekali-kali kamu bukan yang terkecil. Dengar baik-baik. Itu trompet Tuhan. Bethlehem yang terkecil. Sebelum Yesus lahir akang. Tapi waktu Yesus lahir akang langsung kamu sekali-kali bukan lagi yang terkecil. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Itu tuh Yesus, saudara. Yang masa kini orang so pandang ente. Yesus kok orang biasa. Kalau nih mau bertobat nanti engkau tanggung sendiri DP akibat. Gitu. Yang kan saudara tahu ini rencana-rencana kalau Tuhan yang mau bicara ada saja DP cara.
Orang terkecil. Hah? Orang nggak pakai. Hah? Jangankan pandang sebelah mata, don tutup mata. Don mau lihat. Tak tahu kalau dia pakai kita don mau lihat. Siapa reen? Tuh sana dah. Engkau mau menyambut Yesus di hidupmu. Menjadikan dia raja, dia bukan cuma tuh hari dia bayi dulu. 2000 tahun lalu. Ya. Sekarang dia bukan bayi, dia kekasih. Dia sahabat. Dia raja. Dia segala-galanya. Lagi saudara, kalau saudara mau lihat cara dia ya, memimpin, cara dia mau menggunakan sesuatu, bayangkan, nggak usah aja Yesus nggak jabatannya, langsung dia dorong ini perahu ke dalam. Pergi di situ, kamu akan melihat ada 2 keledai tertambat. Nah, buka. Kalau ada orang tanya, bilang pada orang, guru mau pakai. Tuhan mau pakai. Yang kedua bilang begini, jangan diambil itu, bukan orang punya. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Dan betul saudaranya ada orang protes. Kenapa? Karena memang dia punya. Jangankan itu keledai. Yang punya keledai, kalau Yesus bilang mati, mati. So itu Yesus. Kalau ada orang tanya bilang Tuhan mau pakai. Ya enggak ada orang, kepada yang dia datang bertanya sendiri. Enggak ada. Bayangkan Yesus. Dari caranya harusnya orang tahu dia itu siapa. Aduh saudara. Tuh, seluar biasa itu kok bisa orang meremehkan dia. Mau Paskah? Ikuti orang yang membawakan dia. Kong tanya pada dia, di mana itu ya guru dan murid-murid mau pakai? Itu tampak di mana? Bayangkan Yesus bicara bertanya, harusnya orang tahu. Ini orang mau tanya, di mana Yesus bilang akulah Allah, sembahlah aku, ya bodok. Itu berdiri nama bodok. So tahu-tahu jelas Alkitab kok. Cara Yesus saja seperti itu. Yang ada orang bisa bantah. Orang, mesti ada proposal. Kepada yang terhormat pemilik rumah, ya, kira-kira bolehkah kami dengan rendah hati mau pinjam tanpa? Ya, itu bukan Yesus. Coba cari kalau dapat. Nah ada, di mana? Di mana tuh orang mau pakai tuh ruangan? Di mana? Bayangkan, nanti dia kasih tunjuk. Yesus bilang, hah? Sudah itu dia kan orang, itu kayaknya itu Markus Peruma. Oh ya sudah. Nah kalau begitu tuh keledai dan siapa punya? Siapa punya tuh keledai? Ada enggak yang itu itu tuh sampai tetangga kau punya. Saudara tahu? Ada catatan. Yesus bilang apa? Pergi di situ lihat ada keledai tertambat. Buka, bawa sini. Nanti kalau ada orang tanya bilang. Bukan Yesus yang piambe. Dia suruh pemurid. Murid-muridnya percaya kepadanya. Dia orang bilang begini, duh guru mana surat kuasa? Nah ada. Tuhan yang perintah. Itu tuh Tuhan. Sekali lagi. Ya. Aduh bayangkan danau yang sedang bergelombang taat kepadanya. Waktu Yesus bilang diam. Diam. Murid-murid tak kaget. Siapa orang ini? Sampai danau pun, angin pun taat kepadanya. Kontu orang kepala angin. Angin dengar-dengaran Pak Tuhan. Ada manusia kepala angin. Dia semua tuh Tuhan dah bilang sama dia. Lebih soalnya cuma sesia bilang nggak usah dengar. Gitu saudara ya. Sekali lagi, kalau itu Tuhan yang perintah,
Coba seperti murid-muridnya. Dia suruh pergi. Lepaskan ikatannya. Tuh, bawa sini tuh keledai. Orang pi baking saudara. Kalau saudara dang, ya ampun kita hilang selak. Gimana Yesus yang suruh kok hilang selak? Itu tuh iman. Kalau Tuhan dah suruh baking. Orang tiap kali mesti ada ya. Tanda ini, tanda A, B, C, D, E, F, G. Tuh orang susah sekali saudara. Susah sekali mau jadi seperti Tuhan mau. Kan? Natal ini kan mujizat luar biasa sebenarnya. Ya, peristiwa kelahiran Yesus luar biasa saudara. Bayangkan masa ini perawan kong hamil. Dan dia mesti bilang iya. Ini boleh bilang enggak. Coba kalau saudara, betul komang itu Tuhan pemerintah memang komang pakai komang tuh hikmat pakai tuh otak. Tuhan kata pemerintah pakai tuh otak. Percaya tuh Tuhan berfirman. Kalau angkau pe otaknya enggak sampai, berdoa. Tuhan siapa tapi otaknya terima dalam nama Yesus. Supaya tapi otak tunduk kepada Tuhan. Otak tunduk kepada yang menciptakan kamu. Begitu. Otakmu memang pada baking. Petrus datang. Guru, kenapa dorang dah tagih pajak? Kong Yesus bilang apa? Pergi. Kompitang katu ikan satu cukup. Buka DP mulu. Kalau orang kan, pergi di ATM masa pergi di pitangka ikan, kau buka DP mulu, masa ikan gue tidak telang doi tempo apa, ikan telang umpan. Saudara percaya Tuhan dah bilang, itu, coba kalau baca mana tuh ayat itu, Petrusnya dah pakai huha, dia langsung pergi. Tangkap ikan, buka. Betul rupa Tuhan dah bilang. So itu waktu Yesus bilang, pi buka tuh keledai kau bawa kamar. Yang ada orang protes, dia langsung pergi. Dong so tahu. Kalau dia yang bilang pasti jadi. Pergi memancing ke danau. Ikan pertama yang kau pancing tangkap. Buka mulutnya. Jangan tunggu ikan ke 100. Nanti kalau 100 baru orang jual ses. Nah baru orang dapat untung. Dia bilang ikan pertama buka juga DP mulu. Dapat ini ikan rupa ikan kecilnya enggak mungkin ya. Coba kok saudara. Coba kok ikan itu tuh dapat tangkap berarti dia. Di dalam pada mulut tuh ada. Dapat lihat nih ikan miskin. Ya itu orang salah. Mesti tangkap ikan yang kerja di kantor wali kota. Mana lagi? Oh ini mesti apa? Kantor presiden. Duh ini kok mang ikan besar. Ya siapa? Tuh, ini kok dapat cerita begini saudara. Tuh. Jadi saudara. Bilang Akang jangan pandang enteng Tuhan perintah. Apapun itu bentuknya. Sampai yang orang pikir nyanda masuk akal. Iya, kenapa nyanda masuk akal? Karena orang akal nyanda mampu. Tidak mampu untuk memikirkan apa yang Tuhan bilang. Guru, mereka kehabisan anggur. Iya, ambil tuh air perigi kok nggak vol nih dia. Guru dengar mereka kehabisan anggur. Dorang bukan kehabisan air guru. Mereka kehabisan anggur. Iyo, ambil tuh air kong kasih vol ini. Coba kok saudara. Karena mereka dengar-dengaran yang kau bilang tidak masuk otak, yang tidak masuk akal, itu udah jadi. Nggak masuk akal. Pakai otak. Aduh, kalau dengan Tuhan enggak usah bawa-bawa engkau. Wih, ini dapat liar banyak masuk akal. Kalau Tuhan dah perintah baking.
Ini kok mang anak manusiawi. Ini kok mang coba kok saudara. Ya. Kalau itu Tuhan perintah baking Jo. Ya. Sekali lagi, mengapa kau tidak pernah melihat mujizat? Satu alasannya. Satu jawabannya, kamu tidak dengar-dengaran. Udah. Ya. Kalau dengar-dengaran, semua yang Tuhan dah bilang akan membuatmu, oh Tuhan, Tuhan kau membikin kita terpesona. Oh. Saya langsung ingat siapa? Pak Yusuf Roni cerita. Dia bilang, ya ampun ya, selama treknya tidak pakai odol. Lalu katanya tahun kedua istrinya bawa odol di penjara. Jadi dia bilang, ya belum, kalau tidak salah baru 1 minggu so habis. Karena dorang pakai rame-rame. Jadi dia bilang, ya. Akhirnya tuh karena so pakai odol ulang, so dapat rasa bagaimana kalau nyanda ada itu odol. Dia bilang, Kong, kalau tidak salah ada yang bilang pada dia, berdoa. Dia kata pikir, masa mau berdoa odol? Jadi ini saudara, dia peragakan, dia bilang waktu itu dia berdoa begini. Tuhan, saya mau minta odol lah, dia bilang. Ya, jadi dia bilang kita hilang selak mau bilang minta odol. Masa Pak Tuhan kita minta odol? Ya, jadi dia sampai bilang, jadi kita bilang Tuhan kita minta odol lah. Ya, saking saudara dia maksudnya yang hilang selak. Kong dia bilang, Kong, jadi dia soper katakan. Ya, dia lihat nih jam besuk supaya Tuhan gerakan istriku datang bawa odol, istriku datang bawa odol. Dia lihat jam, ya so lewat jam besuk berarti istri, ya Tuhan dengar tapi doa, dia bilang. Ya, jadi dia bilang biasa kalau so habis mandi, semua siap-siap, orang so masuk semua di sel. Oh, jadi dia berdoa, dia bilang, Tuhan, mungkin Tuhan sibuk, makanya Tuhan belum kirim odol. Tuhan kata sibuk, dia bilang, karena Ngoni belum pernah masuk penjara, jadi Ngoni ingin tahu bagaimana tuh orang di dalam penjara. Dia bilang lain kali tuh orang betul-betul jadi rupa anak-anak. Dia bilang, jadi waktu kita tunggu-tunggu tuh odolnya datang, Tuhan, ya mungkin engkau sibuk, jadi belum dapat kirim tuh odol. Sudah toh, dia so berdoa mau tidur malam. Dia bilang, tiba-tiba jam 9 malam sel mereka dibuka. Ada kok yang dapat tolak kasih masuk di dalam penjara. 1 kamar dan ada 3 orang di dalam kamar. Dia bilang dia bilang biasa toh, karena kita yang paling lama di dalam sel, jadi supaya banyak tuh orang petikar, bantal, ya ada pak kita. Jadi itu kok berdekat pak kita. Kong bilang boleh pinjang tikar. Dia bilang boleh kok, silakan pakai. Lalu itu kok bilang, kok mau buka, maksudnya DP perlengkapan dia udah bawa dari rumah tuh. Kok buka? Dia, ini istri saya ini bagaimana tuh? Dia bilang, kenapa kok? Ya, Yusuf Roni kata dia, ada 10 odol di dalam tas. Tuh kok petas, nyanda ada sikat gigi, nyanda ada sabong, cuma ada odol 10 kotak odol besar-besar. Udah begini, bukan main itu odol, dia kayaknya sangka dong. Kok bilang, kok bisa begitu kok? Ini nih mungkin nih istri saya ini mungkin tadi karena panik, saya ditangkap tiba-tiba, ya. Bukannya dia ambil alat mandi, rupanya tuh kok batoko. Oh. Dia bilang ini kok bisa ya.
Dia ambilnya cuma odol. 10 sadiki jo. Ya. Sudah, pokoknya kok tidur malam itu di situ. Kok kasih Pak Yusuf Roni ini ada odol ini ya. Tuh. Dia bilang besok tiba-tiba kok dipanggil. Masih pagi kalau enggak salah. Itu kok dipanggil, kok udah tunggu-tunggu tuh koknya enggak pernah balik. Ya. Sampai malam dia bilang biasa kalau malam ada petugas yang periksa tiap kamar apa lengkap itu orang. Ya. Kan dia tuh ketua kamar. Kepala kamar itu Yusuf Roni. Jadi waktu lewat petugas tanya, bagaimana kamu? Oh siap, dia bilang 4 orang ya, 3 sudah ada di dalam, 1 belum balik. Oh sudah ya, petugasnya bilang sudah, itu 1 sudah tidak balik lagi di sini. Loh kenapa? Iya salah tangkap. Saudara bayangkan itu salah tangkap tuh, cuma mau bawa akang odol. Bayangkan tuh kok no. Coba saudara ya, Tuhan bisa buat seperti itu. Yang kamu bilang nyanda masuk akal. Nah itu tuh. So itu saudara, kasih biar Tuhan dengan caranya. Tuh, itu yang saya kali saudara, dapat ingat yang tuh cerita itu. Saya langsung Tuhan bukan main kali tuh orang ini sampai keterlaluan. Keterlaluan nyanda percayanya. Kau cuma pikir begitu, Yusuf Roni itu orang baru. Waktu itu ya, bukan sekarang. Waktu itu orang baru dia. Ya. So itu dia sampai meminta odol patungan kan. Masa Tuh, Tuhan Raja Sorga masa minta odol pada dia. Kau minta pas apa? Yang paling tepat sudah kalau minta sana patungan. Jadi kalau dia belum kasih berarti belum DP waktu. Begitu. Tunggu jo, kalau waktunya tiba kau akan terkejut. Oh, bayangkan tiba-tiba Tuhan bukan kasih keluar Pak Yusuf Roni. Dia tangkap orang lain kau bawa di situ. Supaya lihat ini saudara ya. Ini kan seorang perjalanan ya. Kalau orang sebut nanti dia keluar penjara baru itu hebat. Sebelum keluar dari penjara Tuhan kasih perhatian kecil-kecil mungkin. Untuk membuatmu tetap yakin ada saatnya kamu akan keluar. Kamu ada dalam perhatianku. Dia kasih odol. Doinya enggak 1 M. Dia kasih 5.000. Sesuai dengan keperluan. Aduh, terima kasih Tuhan untuk 5.000 ini. Coba kok saudara. Apa kok nih? Tuhan itu tepat. Jangan bilang nanti 5 juta baru kau diperhatikan Tuhan. Kalau 5.000 dah. Duh saudara. Belajar untuk percaya. Tuhan kita tuh lebih ajaib dari yang kita bisa duga. Dari yang bisa diceritakan. Ada yang dia bikin. Ya saudara, ya sebelum dia keluar penjara, bayangkan masih 4 tahun baru dia keluar kan 6 tahun dia di dalam penjara. Itu tahun kedua, berarti 4 tahun Nah bayangkan kan Tuhan yang tidak bilang-bilang kalau nanti masih 4 tahun. Jadi dia ingin tahu mau sampai tempo apa. Bisa saja dia berpikir, oh Tuhan sampai tua kita di penjara. Kan Tuhan yang bilang kok sampai tempo apa. Tapi dia mesti bersuka cita, bersyukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi. Coba. Ini baca cerita Natal, kongso sampai di sana nih cerita. Coba saudara. Biarkan Tuhan membicarakan isi hatinya kepada kita dengan caranya. Ternyata luar biasa cara Tuhan. Loh. Anak Allah untuk dilahirkan ke bumi tidak perlu mesti pakai permaisuri. Cukup Maria. Perempuan miskin. Maria kong kawin dengan Herodes pe anak. Oh nyanda. Kawin dengan Yusuf.
dua-dua miskin. Orang tuh nanti kawin dengan orang kaya baru, Tuhan katuk so berkati. Kasiang, dia sekarang sedih berkati kasiang. Oh, gitu kan? Maria dipilih Tuhan, kawin dengan Yusuf, bukan kawin dengan Pilatus pe anak, tuh kaisar pe anak kek siapa begitu kan, tuh, oke, Maria orang miskin, tapi napa ya, kaisar pe anak jatuh cinta pa Maria, begitu, anda, itu cara Tuhan. Lalu mengapa cerita ini mesti ada di dalam Alkitab kita? Mengapa ya Allah merencanakan hal ini? Tuh, dia pilih Maria. Maria bertunangan dengan Yusuf. Dua-dua orang kecil. Oh Tuhan. Ada apa? Mengapa Tuhan mesti bicara seperti ini kepada kita malam ini? Harusnya terima kasih Tuhan. Berarti kita bukan nanti jadi pembesar dulu menurut mata dunia. Baru Tuhan memperhatikan, bukan. Bukan nanti orang jadi orang besar baru napa Tuhan perhatikan pada orang, bukan. Maria dan Yusuf, bayangkan saudara. Kalau saudara perhatikan Yusuf ini mati lebih dulu. Kemudian sudah ada cerita tentang Yusuf. Tidak ada. Sedang DP pemakaman bagaimana yang tidak tulis. Siapa dia? Loh, yang dipasangkan dengan Maria. Maria yang melahirkan Yesus. Kenapa kok Yusuf DP cerita sedikit sekali? Kalau orang kan, orang doa yang paling berjasa. Harusnya khotbah pokoknya DP nama mesti tiap kalimat ada DP nama. Coba baca sekali lagi. Maria jadi dengan Yusuf. Kok coba cari di situ. Yusuf udah mati tempo apa yang ada tulis. Yusuf meninggal pun kapan yang tidak tulis. Siapa tuh lain meninggal ditulis. Yusuf meninggal yang ditulis. Tiba-tiba soalnya tidak ada. Orang kan keterlaluan saya bilang akang. Ini tuh gereja masa kini. Ini tuh orang Kristen masa kini. Orang suka mau, pokoknya orang suka tuh. Perhatian itu orang yang atur. Kasih biar Tuhan bicara, saya bilang akang. Ya, kalau dia yang atur seperti itu, saudara, lain kali saudara penama dapat cumu di muka. Ya, kalau nyata, siapa sesnya pernah bilang tapi nama ya kasih yang toh. Sekali lagi kasih biar Tuhan bicara yang terjadi. Dia paling tahu yang paling tepat. Coba saudara. Saya tahu ya. Waktu orang sepertinya mendapat perhatian sedikit. Kelihatannya perhatiannya kecil. Orang lain kali sampai rasa bagaimana begitu. Tuh. Orang pesuka dan orang ini dan kalau boleh orang yang paling atas. Pokok saudara. Stop. Coba pikir. Dan orang akhirnya tanpa orang sadar. Orang mau mengatur itu Tuhan. Jangan. Kenapa orang yang tidak biarkan Tuhan atur pada orang. Dia atur jalan kita. Dia atur. Loh. Bayangkan. Gabriel datang. Kasih tahu Pak Maria. Dia mau mengandung dan melahirkan anak Allah. Kok? Soalnya tidak datang ulang. Baca. Gabriel yang tidak datang. Oh sekarang Maria sudah 3 bulan. Halo Maria. Happy 3 months. Tuh. Selama 3 bulanan ya Maria. Gabriel semua bastori. Siang Maria yang bingung. Ya, tapi purus lebih besar. Nanti Yusuf mau bilang apa? Sementara Yusuf Tuhan belum suruh, belum kasih bilang.
Yusuf yang kira, siapa nih Maria? Rupa so aneh. Tak tahu dia nya nak makan mangga muda. Siapa sekarang so minta-minta mangga. Oh, Maria karena cinta dia nak mau tanya. Siapa Maria? Siapa engkau kurang minta-minta mangga? Habis mangga kan mesti apa? Pokoknya itu makanan mesti pedis begitu Kasih banyak deh perica Yusuf tak tahu kan aja nak makan rica. Kenapa engkau so aneh? Dia nih mau tanya. Yusuf kotek pambadiang. Dia coba pikir-pikir. Rupa so ada yang aneh. Lama tuh tentu sulit untuk disembunyikan. Yusuf mulai merencanakan putus. Dia belum Riki bawa di pengadilan. Tuhan sudah datang, Gabriel datang, Yusuf. Jangan sampai engkau salah membuat keputusan. Anak yang di dalam rahim Maria itu dari Roh Kudus. Yusuf langsung, kalau begitu justru DP waktu aku harus segera menikahi Maria. Bisa saja saudara coba Alkitab memang cuma tulis begitu. Tapi coba saudara pikir, pasti itu DP kejadian. Mungkin Maria, Tuhan, siapa? Gabriel sudah tidak pernah datang. Semua dapat tahu kita. Dong semua rajam deng batu. Kan begitu sudah waktu itu. Perempuan yang hamil itu dianggap berzina. Itu dirajam batu sampai mati. Sudah diceritakan bagaimana Maria pe mama, papa. Kira-kira seperti apa. Kan anak mungkin Maria sebatang kara. Pasti ada di mama dan papa. Dan bayangkan saudara, Maria pe mama dan papa. Alkitab tidak pernah tulis. Lalu suatu sore ibunya Maria baking kuah asam. Tidak ada. Tiba-tiba Maria, Yusuf so bawa. Mau pergi di Bethlehem. Coba, itu cara Tuhan menceritakan kisah tentang bagaimana anaknya lahir di bumi. Kok orang pesuka orang ini, sampai dang DP detik-detik. Orang pesuka orang diperhatikan tuh minta ampun saudara. Sampai orang bayangkan tinggalkan gereja cuma karena pendeta kok tidak perhatikan Pak kita. Ya ampun angko deh aneh. Kok ini mau cari pas apa? Mau cari Pak Tuhan atau mau cari pas apa? Kalau Maria diperlakukan seperti itu, kamu sapa? Maria bayangkan, orang Yesus lahir di hati. Maria di dalam kandungannya itu Yesus. Tapi kira bagus sedu. Orang Natal terjadi dalam hati. Iyo. Maria waktu itu, saudara pikir bagaimana? Apa lahir di hati? Nyanda. Dia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Saudara pikir gampang. Kalau dia ibu-ibu kah, ibu janda kah apa, sudah. Orang sudah tidak usah heran. Ini bayangkan perawan, kok dia mau pertanggungjawabkan seperti apa? Dia mau cerita bagaimana Pak Yusuf. Pasti waktu dia bilang, Yusuf jangan salah sangka ini kasih yang Roh Kudus. Aduh Yusuf bilang, kasih yang Maria. Kalau mau batowo kok jangan terlalu. Tuh, angko ini terlalu Masa setelah hamil kok Roh Kudus lagi. Coba. Jadi Maria tidak usah bilang. Nanti Tuhan bilang Pak Yusuf. Saudara. Begitu ini Alkitab tulis begitu soalnya. Coba, orang yang dramatisir kira-kira bagaimana itu yang menunggu tuh 9 bulan sampai akhirnya Yusuf mengerti kalau ini koteen anak Allah. Saudara pikirnya enggak gugup, mau mati masalahnya dia. Orang kan enggak berpikirkan ke sana toh.
Coba saudara pikir itu. Ya, itu pasti DP jalan cerita seperti itu. Ya. Belum lagi mungkin tetangga-tetangga bilang, ih kenapa dia dapat lihat so aneh. Loh kan waktu itu saudara, situasinya coba saudara bayangkan situasi waktu itu. Ya, itu tetangga baku minta api. Nah, tentu tetangga datang baca cerita di situ. Terus, ih kenapa Maria pemodel rupa so lain. Bayangkan, nyanda ada konfirmasi dari sorga. Saya bilang ke saudara, kalau orang kan Tuhan, iyo boleh no kita hamil, mar Gabriel mesti bataria di atap, tuh pakai loudspeaker, dengar palakat, tuh sesungguhnya Maria akan mengandung. Sampai suka kan begitu tuh. Tuhan yang tidak seperti itu caranya. Saya percaya kalau sampai baking begitu dengar palakat, dorang langsung pertuhankan Maria waktu itu. Coba, Tuhan tuh punya cara. Dan dia punya cara yang paling tepat. Orang yang gugup mau menghadapi ini situasi bagaimana? Tunggu sampai cara Tuhan terjadi. Oh saudara, itu tuh Natal. Lagi. Jadi waktu dia memerintah hidupmu, dia merancang perjalanan hidupmu, tidak usah protes. Belajar untuk selalu terima kasih Tuhan. Aduh Tuhan, ku tidak suruh turun Pak kita di jurang ini. Aduh kita tahu, biar ini jurang tapi aku tahu Engkau ada denganku di sini. Kelihatannya ini situasi rasa rupa. Aduh Tuhan, ini dapat rasa ini situasi sangat mengerikan. Tapi kalau ini adalah jalanmu, aku percaya Engkau Immanuel, Engkau ada bersama denganku. Oh Tuhan, nyandak dadoi mau hadapi ini hadapi itu. Tapi aku percaya Engkau adalah Allahku. Engkau mengizinkan keadaan ini terjadi, artinya ini tepat untukku. Maria dan Yusuf, toh apa? Semua pintu dong sotoki. Sorry. Fall. Kalau saudara bagaimana? Bayangkan reken. Yesus reken. Toh anak Allah. Aduh ini cara mengandungnya saja luar biasa. Kok bisanya tidak ada orang terima? Coba saudara pernah enggak pikir sampai sana? Kalau orang kan, oh kalau ini dari Tuhan, udah pasti semua terbuka. Baca, sini Jo, di sini Jo. Nah, orang suka kan begitu. Saudara tak kaget waktu semua orang, saya semua lewat itu 7 pintu. Dan dia semua singgah. Oh. Gimana coba? Apa saudara sedang mengalami situasi-situasi yang serupa? Taruh di dalam hati. Seperti Maria dan Yusuf. Terus percaya dan menyerah kepada Tuhan. Oh Tuhan, tolong aku untuk sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh memperlakukan Engkau sebagai Tuhan. Engkau yang memerintah hidupku. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan, bagimu syukur. Aku mau menyanyi, mengagungkan namamu. Jangan tunggu mesti malaikat surga turun dulu. Kenapa saudaranya nak menyanyi bersama malaikat di surga? Ya, karena malaikat di surganya tidak pernah berhenti menyanyi. Kapanpun engkau menyanyi, kau sementara bernyanyi bersama malaikat di surga. Haleluya. Mari kita berdiri.